Aku terpaku, merasa dadaku bergemuruh. Ya ampun, Mas. Apa yang kau lakukan? Teriakku tak kuasa menahan emosi. Kehadirannya yang tiba-tiba dan langsung meluapkan amarah membuatku benar-benar tak habis pikir. Dua orang satpam segera berlari mendekat. Salah satu dari mereka menahan Mas Bian, sementara yang lain membantu Dokter Raihan berdiri. Dokter, Anda tidak apa-apa? Tanya salah satu satpam dengan wajah cemas. Tidak apa-apa, terima kasih. Jawab Dokter Raihan sambil memegangi sudut bibirnya yang terlihat lebam. Pak, ada masalah apa? Kenapa Bapak menyerang dokter ini? Tanya satpam tegas sambil mengunci tangan Mas Bian di belakang tubuhnya. Laki-laki ini, yang katanya dokter, sudah berani menggoda istri saya. Dia pantas diberi pelajaran. Bentak Mas Bian dengan nada tinggi, tatapannya tajam penuh emosi. Itu tidak benar. Sautku spontan mencoba membela diri. Namun, responku hanya membuatnya semakin melotot tajam ke arahku. Pak dokter, apa tindakan selanjutnya? Mau kami laporkan ke polisi? Tanya satpam kepada dokter Raihan. Saya rasa ini perlu dilaporkan. Dia sudah menyerang dokter 2 kali malah. Aku menyela dengan nada tak kalah tegas. Semua orang langsung menatapku. Kau ini bagaimana, Raisa? Malah membela orang lain, bukannya suamimu sendiri? Sergah Mas Bian dengan nada menyalahkan. Mas, kalau salah, ya tetap salah. Tak ada alasan membela yang keliru. Jawabku tajam tanpa gentar. Dokter Raihan yang sedari tadi mencoba menenangkan situasi akhirnya angkat bicara. Sudah, cukup. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Lepaskan saja dia. Mas Bian berontak melepaskan diri dari satpam, wajahnya memerah menahan kesal. Mas, tolong jaga sikap. Ini rumah sakit, tempat umum, bukan tempat melampiaskan amarah. Saya maafkan kali ini, tapi jangan pernah ulangi. Tegas Dokter Raihan dengan nada berwibawa. Ucapannya membuat Mas Bian diam sejenak, meski tangannya masih mengepal penuh emosi. Pak dan Bu, kalau ada masalah, selesaikan di luar. Rumah sakit ini tempat orang sakit yang butuh ketenangan. Tegur satpam sebelum kembali ke pos penjagaannya. Maaf, kami tidak akan mengulanginya lagi. Aku berusaha meminta maaf, meskipun Mas Bian hanya memandangku dengan penuh kebencian. Hati kecilku bertanya-tanya, kemana perginya pria lembut yang dulu kucintai? Saat situasi mulai reda, aku beranjak menuju warung untuk membeli makan siang. Namun, langkahku terhenti ketika Mas Bian tiba-tiba menarik tanganku dengan kasar. "Di mana kau sembunyikan ibu?" Tanyanya dengan nada memaksa. "Aduh mas, sakit. Jangan tarik tanganku begitu." Pekiku kesal sambil menarik lenganku yang masih diperban. Dia terkejut melihatnya. "Apa yang terjadi? Kenapa tanganmu diperban?" Nada suaranya melunak sejenak, entah karena rasa kasihan atau hanya basa-basi. "Untuk apa kau peduli? Selama ini pun tak pernah memedulikanku." Jawabku dingin. Dia terdiam sesaat, lalu berkata, "Rin, aku minta maaf. Aku salah." Aku tak menjawab dan tetap berjalan menuju warung. Namun dia terus mengikutiku, tak ingin menyerah. "Raisa, di mana kamu sembunyikan ibu?" Tanyanya lagi dengan nada yang mulai putus asa. Aku berhenti dan menatapnya tajam. "Dia ibumu, Mas." "Kenapa malah tanya aku? Kau sendiri kemana saja selama ini, sampai tak tahu keberadaan ibu kandungmu?" Dia menarik napas dalam-dalam, tampak kehilangan kata-kata. "Tidak usah repot menjawab. Aku tahu alasanmu, kau sibuk dengan Anggi, bukan?" Aku menyindirnya tanpa ampun, lalu melangkah masuk ke warung, memesan makan siang, dan mengabaikannya yang masih berdiri termangu di luar. "Jadi, apa alasanmu ada di rumah sakit? Jangan-jangan benar ibu ada di dalam sana. Apa yang sudah kamu lakukan padanya, Raisa? Jangan-jangan kamu mencelakai ibu." Suara Mas Bian penuh tuduhan langsung menusuk telingaku. Aku menoleh tajam, menahan amarah. "Astagfirullah, Mas. Kalau bicara itu yang benar." Balasku tak terima. Ingin rasanya aku membalas dengan lebih tegas, tapi ini tempat umum. Kami masih berdiri di warung makan, dan beberapa pengunjung melirik penasaran. Mas Bian terus saja berbicara kasar tanpa memedulikan situasi. Kenapa sikapnya berubah jadi seperti ini? Jauh dari sosok pria sabar dan lembut yang pernah kucintai, aku memilih diam dan menjauh, malas meladeni ocehannya. Biarkan saja dia berbicara sendiri, aku tidak punya tenaga untuk melanjutkan pertengkaran ini. "Raisa, jangan diam saja seperti patung dong. Kamu kenapa sih?" Serunya lagi dengan nada kesal. Aku tetap tak menghiraukannya. Langsung melangkah masuk kembali ke rumah sakit. Ibu pasti sudah mencariku karena aku terlalu lama berada di luar. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang polisi menghadangnya di pintu. "Maaf pak, Anda tidak diizinkan masuk," ujar polisi itu dengan tegas. "Loh, kenapa saya dilarang masuk?" Balas Mas Bian dengan nada protes. "Kami tidak ingin ada keributan di dalam, apalagi di ruang perawatan.
Itu bisa mengganggu pasien lain, jawab polisi dengan tenang. Saya janji tidak akan membuat keributan, ucapnya mencoba meyakinkan. Kalau begitu, silakan buat surat pernyataan dulu dan tanda tangani. Jika Anda melanggar, pihak rumah sakit berhak mengambil tindakan, jelas polisi tanpa memberi celah. Aku nyaris tersenyum mendengar itu. Rasakan, Mas. Kini dia tak bisa seenaknya. Aku pun mempercepat langkah menuju ruangan ibu, berharap Mas Bian tidak nekat menyusul dan membuat suasana makin buruk. Saat tiba, ibu langsung menyambutku dengan tatapan cemas. "Nak, kamu kenapa? Kok kelihatannya ngos-ngosan begitu?" tanyanya lembut. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Ibu sudah makan, kan?" tanyaku sambil mengatur napas. Ibu mengangguk pelan. Aku merasa lega. Syukurlah, hingga lewat 1 jam, Mas Bian tidak muncul. Setidaknya, untuk sementara waktu, aku dan ibu aman dari gangguannya. Beberapa jam kemudian, aku membantu ibu pindah ke tempat tinggal baru yang telah kupersiapkan. Sebuah taksi berhenti di depan rumah kecil yang sederhana namun nyaman. "Kamu tinggal di sini, Nak?" tanya ibu sambil memandangi bangunan di depannya. "Iya, Bu. Tenang saja, insya Allah kita aman di sini." "Ayo, Bu, kita masuk," jawabku sambil mendorong kursi roda ibu masuk ke dalam rumah. Setelah membantunya berbaring di tempat tidur, ibu memandangku dengan mata yang berkaca-kaca. "Andai saja Bian tidak terpengaruh Anggi, kamu tak perlu menghadapi semua ini." Ibu merasa sangat bersalah. "Nak, ibu malu. Ibu gagal mendidiknya dengan baik. Dia malah menyakiti perempuan sebaik kamu," ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya. "Ibu, jangan menyalahkan diri sendiri. Saya melakukan semua ini karena kita adalah manusia yang harus saling membantu. Ibu juga sudah saya anggap seperti ibu kandung saya sendiri." Ibu tersenyum tipis. "Ibu mendukungmu jika kamu ingin berpisah dengan Bian. Dia sudah jauh menyimpang. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik," ucapnya dengan suara bergetar. Aku tahu di dalam hatinya ada konflik besar antara aku yang menantunya dan Bian, anak kandungnya. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu. Aku melongok dari jendela dan kulihat mobil Mas Raihan terparkir di luar. "Assalamualaikum," sapanya ketika pintuku buka. "Waalaikumsalam." "Mas, ada apa ya?" tanyaku heran. "Aku cuma mau kasih tahu, motormu sebentar lagi akan diantar dari bengkel," jawabnya. "Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Tapi kenapa repot-repot datang? Kan bisa kasih kabar lewat telepon," balasku. Dia tersenyum kecil. "Tadi sekalian lewat, oh ya, aku bawakan ini buat kalian. Kalian pasti belum makan sore kan?" katanya sambil menyerahkan bungkusan makanan. "Mas, kok repot-repot sih? Aku bisa beli sendiri loh." "Tidak apa-apa, aku tidak merasa repot," jawabnya sambil tersenyum. Tak lama, motorku benar-benar datang, diangkut dengan mobil bak terbuka. Aku hampir tak percaya melihatnya. Motor itu kini terlihat lebih bersih dan mengilap dibanding sebelumnya. "Ini motornya sudah sampai. Semua transaksi sudah beres. Jadi kamu tinggal pakai lagi. Tapi ingat, hati-hati di jalan. Jangan sampai kecelakaan lagi," pesannya. Aku tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Mas. Aku akan lebih berhati-hati." "Baiklah, Raisa, aku pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku saja," ucap Mas Raihan dengan nada ramah. "Terima kasih banyak, Mas. Gak mau mampir dulu, minum atau makan?" tawarku. Dia tersenyum kecil sedikit canggung. "Ah, tidak perlu repot-repot. Aku masih harus cek kondisi di panti. Nanti saja lain waktu." "Baiklah, Mas. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga segala kebaikanmu dibalas oleh Allah," balasku tulus. Mas Raihan melambaikan tangan, lalu masuk ke dalam mobil silver mewahnya dan pergi. "Alhamdulillah, Bu. Ini rezeki dari Mas Raihan." "Yuk, kita makan dulu, habis itu ibu minum obat ya," kataku pada ibu. "Alhamdulillah," jawab ibu dengan lembut. Kami menikmati makanan sore sederhana, nasi dengan ayam bakar, lalapan, dan sambal. Setelah memastikan ibu makan dan minum obat, aku berpamitan untuk membeli bahan kebutuhan pokok di minimarket. "Bu, aku keluar sebentar untuk belanja. Ibu gak apa-apa kalau ku tinggal sebentar?" tanyaku memastikan. "Iya, Nak, gak apa-apa. Kunci pintunya dari luar saja." "Ibu juga ingin istirahat sebentar," jawab ibu sambil tersenyum. Aku mengangguk, lalu segera pergi. Sebelum keluar, pintu rumahku kunci dari luar demi keamanan. Aku berjalan menyusuri kompleks perumahan, namun sayangnya tak ada satupun warung yang buka. Akhirnya, aku memutuskan keluar kompleks untuk mencari minimarket terdekat. Letaknya tak terlalu jauh, hanya perlu menyeberang jalan setelah gerbang kompleks. Dua minimarket besar, satu merah dan satu biru, berdiri berdampingan. Setelah memilih beberapa barang seperti minyak goreng, beras, tepung, telur, mie instan, garam, dan susu,
Aku juga memasukkan kebutuhan lain seperti penyedap dan perlengkapan rumah tangga. Kupastikan membeli semuanya dengan cepat, mengingat hari sudah mulai petang. Namun saat asik memilih barang, aku tak sengaja menabrak seseorang. Barang belanjaanku terjatuh ke lantai. Untungnya tidak ada yang rusak. Maaf, saya gak sengaja, ujarku sambil memunguti barang-barang yang berserakan. Ketika aku mendongak, betapa kagetnya aku melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Sosok wanita yang tak asing. Anggi. Dia justru menatapku sambil terkekeh kecil. Hah? Apa kabar, Raisa? Suamimu sudah pergi ya? Dia lebih memilih aku daripada kamu. Ujarnya sinis dengan tangan bersilang di dada. Aku menatapnya tanpa emosi, lalu tersenyum kecil. Alhamdulillah, aku malah bersyukur dia memilihmu. Setidaknya sekarang aku nggak perlu lagi pusing mikirin utang-utang yang dulu harus kutanggung karena dia. Terima kasih ya Mbak. Kamu sudah menyadarkanku kalau Mas Bian itu memang bukan masa depanku. Jawabku dengan nada santai namun menusuk. Wajah Anggi terlihat merah, tapi aku tak peduli. Kuambil barang belanjaanku dan langsung berlalu dari hadapannya, merasa lebih lega daripada sebelumnya. Cih, sok cantik, sok pintar ngomong. Padahal kamu pasti sakit hati kan? Iri juga kan? Sekarang kamu nggak bisa lagi manja-manja sama suamiku. Apalagi Mas Bian jauh lebih mesra sama aku sekarang. Anggi berkata penuh percaya diri sambil tersenyum sinis. Aku hanya memandangnya dengan tenang, menahan tawa kecil. Iri? Untuk apa? Nggak ada yang perlu bikin aku iri. Aku cuma kasihan sama kamu. Wanita yang cuma jadi mantan, tapi sekarang berubah jadi spesialis perebut suami orang. Dan Mbak, kebahagiaan seorang pelakor itu cuma ilusi. Jadi, nggak usah bangga. Mendengar jawabanku, wajah Anggi memerah. Apa? Kamu bilang aku pelakor? Justru kamu yang merebutnya dariku. Aku ini wanita masa lalunya. Aku yang pertama kali ada di hidupnya. Jadi jangan sembarangan ngomong, Raisa, serunya dengan nada tinggi. Aku mendengus, tersenyum tipis. Maaf ya mbak, aku permisi dulu. Nggak ada gunanya meladeni omongan wanita nggak tahu malu seperti kamu. Tapi sebelum aku pergi, aku cuma mau bilang, aku justru kasihan sama kamu. Kamu terlalu cepat menyerahkan diri pada pria yang jelas-jelas nggak setia. Selamat menikmati hubungan yang penuh ketidakpastian, Mbak. Wajah Anggi semakin merah, seperti singa yang siap menerkam. Sebelum dia benar-benar melakukan sesuatu yang tak terduga, aku bergegas menuju kasir untuk membayar belanjaanku. Dasar aneh. Pelakor teriak pelakor. Aku menyusuri jalan tanpa arah, membiarkan mobil melaju setelah selesai mengantar Anggi bekerja dan menjemput Shanum. Kepalaku terasa berat memikirkan semua masalah yang menumpuk. Hutang yang belum terlunasi, cicilan rumah yang semakin mendesak, dan tekanan lain yang tak kunjung usai. Padahal pihak pemberi pinjaman hanya memberi waktu tambahan seminggu. Akhirnya, aku memutuskan untuk berkonsultasi dengan pihak developer tentang kondisi ini. Namun, mereka menjelaskan bahwa pembatalan jual beli tidak mungkin dilakukan. Jika aku membatalkannya, uang DP tidak akan dikembalikan karena urusannya sudah dialihkan ke pihak bank. Tak ada solusi lain selain membayar cicilan tepat waktu. Aku pun mendatangi bank untuk mencari jalan keluar. Mereka menawarkan keringanan, yaitu penundaan denda selama 3 bulan, tapi cicilan tetap harus dilunasi. Jika gagal membayar setelah tenggat waktu tersebut, rumah akan disita. Overcredit? Sayangnya, itu hanya bisa dilakukan jika cicilan sudah berjalan 5 tahun. Sementara aku bahkan belum sampai setahun. Setelah merasa tak ada lagi jalan keluar, aku memberanikan diri pergi ke rumah Ricky. Bukan untuk melunasi hutang, melainkan untuk memohon belas kasih agar dia tidak terus-menerus menagihku. Hey bro, akhirnya datang juga. Kamu mau bayar hutang kan? Sambutnya langsung ke inti pembicaraan. Bisa kita bicara di dalam? Tanyaku. Ricky mengangguk dan mempersilakanku masuk. Aku tahu Ricky sebenarnya tak terlalu kesulitan finansial. Meski kami sama-sama terkena PHK, dia punya bisnis sampingan yang cukup berhasil. Mungkin itu sebabnya dia begitu santai, sementara aku terjerat masalah yang seolah tak ada habisnya. Begini Ricky, maaf sebelumnya. Aku belum bisa bayar utang sekarang. Tapi aku janji akan bayar segera setelah aku punya uang. Kamu tahu sendiri kan, kita berdua baru saja kehilangan pekerjaan dan tanpa pesangon. Sementara bisnis ikan hiasku juga ambruk. Apa maksudmu? Aku menunjukkan handphoneku dan memperlihatkan foto-foto kiosku yang berantakan, akuarium yang rusak dan pecah di mana-mana. Semoga dia bisa merasa kasihan. Aku benar-benar bingung, Ricky. Cicilan rumah, mobil belum terbayar. Istriku juga minta nafkah, tapi aku tak punya uang. Tabungan sudah habis. Sekarang pernikahanku diambang kehancuran.
Istriku malah jalan dengan pria lain yang lebih mapan. Aku benar-benar down, Ricky. Rasanya hidupku hancur. Ricky menepuk bahuku, mencoba memberi penghiburan. Sabar, kita sedang diuji. Aku tak bisa menahan diri. Aku menangis di hadapannya, jengkel dengan semua yang terjadi padaku. Pernahkah kamu menjual aset yang kamu punya? Tanya Ricky. Aku menghela napas panjang. Itulah masalahnya, Ricky. Istriku kabur membawa sertifikat rumah kami, jadi aku tidak bisa menjual atau menggadaikan rumah itu. Kenapa kamu malah beli rumah lagi? Kayak istrimu ada dua aja, celetuknya. Tak tahu kalau kenyataannya memang begitu. Aku hanya tersenyum pahit. Awalnya mau jadi kejutan buatnya, malah kejutan buatku sendiri. Kenapa istrimu kabur bawa sertifikat rumah? Tanya Ricky penasaran. Aku nggak tahu, jawabku, frustasi. Jangan-jangan dia disuruh selingkuhannya. Cewek macam itu memang pantas ditinggal, katanya dengan nada kesal. Maka dari itu, Ricky, aku benar-benar terpuruk sekarang. Pekerjaan hilang, bisnis bangkrut, istri mengkhianati, dan cicilan hutang menumpuk. Sempurna kan? Aku mengusap wajahku dengan kasar. Oh, ya Ricky, kalau kamu nggak keberatan, bagaimana kalau kamu beli mobilku? Aku mau jual aja, daripada terus pusing mikirin. Ricky justru tertawa. Bian, buat apa aku beli mobil lagi? Mobil dua aja jarang dipakai. Istriku lebih suka naik motor. Aku berharap kamu bisa bantu aku. Jadi aku bisa lunasi hutang padamu, kataku dengan nada putus asa. Ya, sudah gini aja. Aku punya cabang kafe baru buka sebulan lalu. Gimana kalau kamu saja yang pegang? Ucap Ricky, membuatku terperangah. Apakah aku salah dengar? Kamu serius, Ricky? Tanyaku, penuh harap. Serius? Kebetulan aku butuh orang dengan kemampuan seperti kamu. Lumayan kan? Daripada kamu nganggur nggak jelas. Tentang utangmu, kamu bisa bayar nanti. Kami baru dapat rezeki, istri aku dapat warisan. Ujarnya sambil tersenyum. Wah, beruntung sekali kamu, Ricky, kataku kagum. Ricky tersenyum. Semua ini berkat doa istri aku. Aku hanya mengangguk, merenung. Andai saja istriku seperti itu, mungkin hidupku akan berbeda. Untuk awal-awal, karena kafe ini baru saja dibuka, aku nggak bisa kasih gaji besar. Gajimu 5 juta per bulan. Bagaimana? Setuju nggak? 5 juta? Meskipun ini jauh lebih sedikit dari pendapatanku sebelumnya, tapi lebih baik daripada nggak punya penghasilan sama sekali. Tenang saja, nanti ada kenaikan tergantung performa kerjamu. Aku mengangguk. Oke, aku terima tawaranmu. Kerjamu nanti seperti seorang manajer biasa. Atur pegawai, susun rencana supaya kafe ini ramai pengunjung, cek ketersediaan bahan dan menu, dan laporkan omset harian padaku. Sepertinya nggak terlalu sulit kan? Pasti bisa kamu handle. Siap, bos. Semua bisa diatur. Besok kamu mulai kerja ya. Alamatnya ada di sini, katanya sambil menyerahkan kartu nama kafe Sagittarius. Siap, bos. Terima kasih sudah membantu. Haha, itu sudah tugas teman kan? Kami tertawa bersama. Aku merasa lega, keberuntungan akhirnya berpihak padaku lagi. Untung ada Ricky yang mau membantu. Dia memang teman yang baik. Kami terus berbincang selama berjam-jam, sampai akhirnya tiba-tiba ponselku bergetar. Deret! Sebuah pesan masuk ke WhatsAppku. Aku terkejut saat melihat foto yang dikirimkan Anggi, foto Raisa bersama seorang pria. Pria yang sama yang kemarin terlihat bersamanya. Ternyata mereka ada di depan rumah sakit. Ada apa, Bian? Wajahmu kok berubah gitu? Tanya Ricky, melihat ekspresiku yang langsung berubah. Lihat ini, jawabku sambil menunjukkan foto itu. Ada yang kirim foto istriku bersama pria lain. Ricky terkejut setelah melihat foto tersebut. Aku permisi dulu, Ricky, ujarku dengan cepat. Oke, aku langsung menuju lokasi karena jaraknya tidak terlalu jauh. Benar saja, aku melihat mereka berdua tengah bersama. Seorang pria dengan profesi dokter seharusnya tahu etika, tapi dia malah mendekati istri orang. Rasanya ada api yang membakar dalam dadaku melihat mereka berdua. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah dan langsung menampar pria itu. Dua satpam segera melerai, mungkin karena dia seorang dokter dan mereka harus melindungi privasinya. Ketika aku berusaha mengikuti Raisa yang hendak masuk ke rumah sakit, aku dihentikan lagi oleh satpam dan diminta menandatangani surat pernyataan. Tiba-tiba ponselku berdering. Anggi yang menelepon. Aku pun membatalkan niatku untuk mengikuti Raisa. Ada apa, Anggi? Mas, kamu udah ngomong sama Raisa? Cepat pulang deh, jemput Shanum. Mending dia dijaga kamu di rumah daripada di penitipan anak. Tadi aku terima telepon dari Bunda, Shanum nangis-nangis minta pulang. Iya, aku segera pulang. Aku langsung menutup telepon dan menoleh. Raisa sudah menghilang dari pandanganku. Aku gagal mengikutinya, padahal aku ingin tahu apakah ibu benar-benar ada di dalam. Rasa bersalah menghantui aku karena kemarin sudah meninggalkan ibu sendirian.
Sesuai permintaan Anggi, aku segera menjemput Shanum. Sesampainya di sana, Shanum terlihat sudah tenang, sepertinya baru saja berhenti menangis. Brah! Sesampainya di rumah, Anggi tampak kesal. Ada apa, Anggi? Tadi aku ketemu Raisa di minimarket. Raisa, ya dia lagi belanja, Mas. Kamu tahu nggak apa yang dia bilang? Aku menggeleng pelan, melihat wajah Anggi yang semakin kesal. Dia bilang, aku disebut mantan istri yang suka merebut suami orang. Sungguh menyebalkan. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Kok kamu malah senyum-senyum sih, Mas? Itu malah bikin aku semakin kesal. Sudah, nggak usah marah. Sekarang aku punya kabar baik. Apa, Mas? Aku dapat pekerjaan baru. Serius? Beneran, Mas? Iya. Anggi langsung melompat kegirangan dan memelukku. Meskipun gajiku nanti cuma cukup untuk bayar cicilan mobil dan rumah, aku yakin Anggi akan mengerti. Kamu diterima kerja di mana? Di kafe milik temanku. Dia kasihan padaku, makanya percaya untuk menghandle kafenya. Wah, berarti gajimu besar dong. Meskipun gajiku tidak terlalu besar, cukup untuk menutupi cicilan rumah dan mobil. Dengan penghasilan ini, kita bisa segera pindah ke rumah baru yang kita impikan. Terus, bagaimana dengan kebutuhan rumah tangga? Untuk sementara, kita gunakan gajimu dulu ya. Ah, itu nggak adil. Anggi tampak kesal dan mendengus. Jangan-jangan tadi siang kamu kasih uang belanja ke Raisa, makanya dia bisa belanja banyak. Eh, tidak kok. Jangan bohong, Mas. Sumpah sayang, aku belum punya uang lagi. Dasar pelit. Lalu dia dapat uang dari mana? Oh, pasti dia dekat dengan pria lain. Mungkin dia melacur untuk cari uang. Haha, lihat istrimu sampai segitunya. Aku terdiam, merasa tersudut. Rasanya tuduhan Anggi terlalu berlebihan. Kalau Raisa belanja di minimarket, berarti tempat tinggalnya dekat situ. Pasti dia tidak akan meninggalkan ibu terlalu lama. Aku yakin itu. Pagi itu, seperti biasa, aku mengantar Anggi ke tempat kerja. Karena kafe baru buka jam 10 pagi, aku masih punya waktu untuk santai sejenak. Namun pikiranku terus terfokus pada Raisa. Aku penasaran, dari mana dia mendapatkan uang? Aku mencoba mencari tahu, namun merasa frustasi karena tak ada petunjuk jelas tentang keberadaannya. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Sepertinya aku harus segera berangkat. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja, dan aku tidak boleh terlambat. Ricky sudah menunggu di kafe, dan aku tidak ingin dia meragukan kemampuanku. Aku pun melaju menuju kafe Sagittarius. Setibanya di sana, Ricky menyambutku dengan hangat dan mengenalkanku kepada para karyawan. Seharian penuh, Ricky mengajarkanku cara mengelola kafe dengan baik. Hari pertama bekerja benar-benar melelahkan. Aku harus bekerja hingga pukul 9 malam. Meskipun aku bisa pulang lebih awal di siang hari, kafe akan lebih ramai di malam hari, jadi aku tetap harus bekerja lebih lama. Saat pulang, aku tanpa sengaja bertemu dengan Raisa. Aku memutuskan untuk mengikuti motornya dari belakang. Dia menuju sebuah butik emas logam mulia. Aku mengernyitkan dahi, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Apakah dia sedang jual atau beli emas? Raisa tidak pernah bercerita padaku tentang hal ini sebelumnya. Aku menunggu di luar butik, mengamati dengan hati-hati. Yang penting sekarang adalah mengetahui di mana dia tinggal. Tak lama, Raisa keluar dari butik emas dan kembali mengendarai motornya. Aku terus mengikuti dengan jarak yang cukup jauh, berusaha agar tidak ketahuan olehnya. Dia berhenti di sebuah apotek, mungkin membeli obat untuk ibu. Setelah itu dia berbalik arah. Aku kembali mengikuti dengan penuh perhatian. Hari ini aku tidak boleh gagal. Setelah beberapa lama mengitari jalan raya, motornya akhirnya berbelok ke arah sebuah perumahan. Dia berhenti di depan sebuah rumah yang berdinding krem dengan sentuhan coklat pada kusen pintu dan jendela. Helm yang menutupi kepalanya dia lepas, lalu masuk ke dalam rumah dengan cepat. Ternyata tempat tinggalmu tak buruk juga, Raisa. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Setelah pintu rumahnya tertutup rapat, aku segera turun dari mobil dan melangkah cepat menuju rumah yang terletak di seberang jalan. Tanpa membuang waktu, aku mengetuk pintunya pelan. Ceklek. Pintu itu sedikit terbuka. Aku tersenyum penuh arti, sementara tampak terkejut melihat kedatanganku. Halo sayang. Mas, kamu?